Anime Dandadan sudah resmi berakhir di episode 12. Dan ini adalah alur cerita lanjutan anime Dandadan season 2 episode 1. Setelah Jiji menghancurkan tembok misterius di rumahnya, mereka melihat ruangan kosong, tapi dipenuhi kertas-kertas jimat di setiap permukaannya, baik itu di dinding, lantai, bahkan langit-langitnya. Mereka berdua terkejut, tapi Okarun memutuskan untuk menunggu Momo terlebih dahulu, karena akan sangat berbahaya jika mereka masuk begitu saja. Lalu tidak lama kemudian, ada yang menekan bel. Jiji langsung berlari ke arah pintu, karena mengira itu adalah Momo. Tapi ternyata itu adalah para wanita dari sekelompok orang yang sebelumnya melihat mereka dari kejauhan. Sementara itu, Momo mencoba melawan para pria mesum itu, tapi dia tidak bisa karena terlalu pusing. Akhirnya Momo pun tertangkap, tapi tiba-tiba terjadi ledakan dan mengenai pria yang menangkap Momo. Momo berhasil keluar dari kolam, lalu atap tiba-tiba ambruk menimpa para pria mesum itu. Hanya saja satu orang pria berhasil menangkap kaki Momo dengan ganasnya. Momo terlihat tidak bisa bergerak, tapi lagi dan lagi, kali ini dindingnya yang ambruk menimpa pria itu. Sementara Momo berhasil selamat karena posisinya berada tepat di lubang pintu dinding yang ambruk itu. Momo terkejut dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat itu dia melihat pelangi dengan latar belakang gunung api yang sangat indah, dan dia merasa sangat beruntung dengan rentetan kejadian tadi. Tapi setelah itu, Momo terkejut karena dia melihat ada Nenek Turbo sedang berendam juga di kolam. Nenek Turbo ternyata masuk ke dalam tas Momo setelah tahu bahwa Momo akan pergi ke daerah pemandian air panas. Momo bertanya bagaimana bangunannya bisa hancur. Nenek Turbo mengatakan itu karena sudah bobrok dan dia tidak melakukan apapun. Setelah itu para penduduk datang, lalu menangkap para pria mesum tadi yang ternyata berasal dari keluarga Kito. Sementara Momo kembali pulang ke rumah Jiji. Di perjalanan, Nenek Turbo menjelaskan bahwa kemampuan boneka kucing yang dirasuki Nenek Turbo lah yang menyelamatkan Momo. Lalu Momo bertanya tentang rumah Jiji kepada Nenek Turbo. Dengan setengah sadar, Nenek Turbo mengatakan bahwa rumah Jiji sangat berbahaya. Rumah itu haus akan darah manusia. Kembali ke rumah Jiji, para wanita yang tadi menekan bel kini berada di ruang tamu menikmati camilan yang ada di sana. Mereka ternyata keluarga Kito juga, yang merupakan pemilik wilayah di sana, termasuk pemilik rumah Jiji. Mereka meminta Jiji untuk bergabung dan lebih sering bersosialisasi. Karena berkat kebaikan keluarga Kito, Jiji masih bisa tinggal di rumahnya tanpa dikenai biaya sewa saat orang tuanya sedang sakit. Jika tidak, Jiji akan hidup sengsara tidur di jalanan. Saat Okarun tahu bahwa mereka pemilik rumah Jiji, dia langsung mengkhawatirkan lubang yang mereka buat di dinding. Tapi saat itu Jiji sempat menutupi lubangnya menggunakan poster pemain bola. Kemudian Jiji ditanya kenapa dia tiba-tiba menghilang. Jiji mengatakan bahwa Okarun temannya ingin berkunjung ke rumah, jadi dia pergi menjemputnya. Wanita tua itu berkata, "Aku tahu kau tidak akan melakukan apapun, tapi kau tidak berencana untuk membawa paranormal lagi ke sini kan?" Para wanita itu ternyata tidak percaya dengan hantu, dan mereka yakin tidak ada hantu di rumah yang Jiji tempati. Jiji pun meyakinkan mereka bahwa dia tidak membawa paranormal. Menurutnya tidak mungkin juga orang seperti Okarun adalah paranormal. Saat itu salah satu wanita tua mengeluarkan senapan. Dia mengklaim memiliki lisensi berburu. Dia mengarahkan senapannya ke arah Jiji sambil menjelaskan bahwa seringkali terjadi kecelakaan saat berburu, seperti tidak sengaja menembak orang lewat saat sedang berburu babi hutan. Ucapan wanita tua itu bisa dikatakan sebagai sebuah intimidasi. Lalu Jiji mengatakan, walaupun memiliki lisensi, tapi jika mengarahkan senapan langsung ke orang, polisi akan tetap menangkapnya. Kemudian tiba-tiba polisi masuk ke rumah mereka, tapi polisi itu masuk bersama para pria mesum tadi. Polisi itu ternyata sudah sering menutupi kesalahan yang diperbuat keluarga Kito. Tapi polisi itu sudah tidak sanggup membantu mereka lagi jika mereka bertindak berlebihan. Kemudian salah seorang pria merangkul Jiji dan bertanya pergi kemana Jiji sebelumnya. Jiji mengatakan bahwa dia hanya ingin bermain dengan temannya. Pria itu menuduh Jiji berbohong, lalu bertanya siapa pria berkacamata yang bersama Jiji. Jiji mengatakan bahwa dia adalah Okarun temannya. Pria itu tidak percaya. Lalu untuk membuktikannya, dia bertanya kepada Okarun, apa klub bola favorit Jiji? Hal itu ditanyakan untuk membuktikan sebuah kemungkinan apakah dia dan Okarun baru saja
saja bertemu. Jika iya, apa tujuannya datang ke rumah Gigi? Lalu tiba-tiba Okarun berkata, Saint Germain. Pria itu tersenyum karena jawaban Okarun benar. Gigi bahkan terkejut Okarun bisa menjawabnya. Padahal saat itu Okarun hanya melihat poster pemain bola dari klub Saint Germain yang saat itu digunakan untuk menutupi lubang di dinding. Lalu salah satu wanita menanyakan, kemana gadis satu lagi atau Momo? Tapi Gigi pura-pura tidak tahu dan wanita itu tahu Gigi sedang membohonginya. Sementara itu di perjalanan, Momo melewati kuil Tsuchinoko dan memutuskan untuk memasukinya sebentar. Di sana ada seorang pria penjaga kuil yang sedang melakukan gaya lilin atau sikap lilin. Momo kemudian melihat kulit ular yang dipajang di sana dan dianggap sebagai Tsuchinoko. Setelah melihat itu, Momo tidak mempercayainya dan bahkan pria penjaga kuil pun tidak mempercayainya karena menurut dokumen yang dimiliki oleh kuil, mereka menyembah ular raksasa. Ketika sang ular raksasa yang hidup di dalam gunung merasa lapar, maka gunung pun akan meletus. Pada saat itu, orang-orang akan menumbalkan anak dari desa sebagai persembahan untuk meredakan rasa lapar ular raksasa itu. Oleh karena itu, selama 200 tahun gunung itu tidak pernah erupsi lagi dan mereka mendapatkan pemandian air panas. Lalu kulit ular yang Momo lihat, katanya itu adalah kulit mati dari ular raksasa yang saat ini para penduduk sembah. Sedangkan Tsuchinoko atau ular raksasa itu mereka menyebutnya sebagai binatang mistis dan itu akan mengundang para turis. Sehingga menurut penjaga kuil itu, legenda ular raksasa hanyalah karangan seseorang karena orang-orang yang ketakutan tidak akan bisa berpikir jernih dan akan percaya begitu saja lalu melakukan sesuatu seperti menumbalkan manusia. Penjaga kuil itu ingin menghentikan kesalahan seperti itu supaya tidak terulang lagi. Setelah itu Momo berjalan lagi menuju rumah Gigi dan dia mendapatkan jawaban bahwa Tsuchinoko itu tidak ada. Hal itu akan membuat Okarun kecewa, tapi menurut Momo, Okarun akan senang mendengar cerita rakyat itu. Kemudian Momo tiba di rumah Gigi. Dia langsung membuka pintunya sambil berkata, "Aku pulang. Apakah kalian melihat hantu?" Tapi saat itu Momo justru melihat Okarun dan Gigi tergeletak di lantai setelah dipukuli oleh keluarga Kito. Salah satu wanita berkata, "Akhirnya semua persembahannya sudah hadir. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai festivalnya?" Momo benar-benar terkejut setelah melihat Gigi dan Okarun tergeletak tidak sadarkan diri di lantai. Lalu tanpa pikir panjang, dia menendang leher salah satu pria di sana. Lalu menggunakan kekuatannya untuk menarik dan menendang wajah pria lain menggunakan lututnya. Setelah itu dia membanting benda-benda ke arah para pria lain. Dilanjutkan dengan menendang bijinya. Tapi Momo sempat lengah dan berhasil ditangkap lalu disundul kepalanya. Kemudian Momo dicekik dan tidak bisa bergerak. Beruntung nenek Turbo yang ikut terhimpit keluar dari tas. Lalu pria yang mencekik Momo tiba-tiba menginjak botol. Kemudian terjatuh dan kepalanya membentur meja. Nenek Turbo terlihat marah karena tidurnya terganggu. Tapi Momo berterima kasih karena merasa sangat terbantu. Di saat Momo dan nenek Turbo saling bertanya siapa orang-orang yang ada di hadapan mereka, tiba-tiba wanita tua dari keluarga Kito menendang Momo hingga Momo terhempas. Momo sempat melempar TV, tapi wanita tua itu berhasil menghindarinya dengan mudah. Di saat Momo masih terkejut, wanita tua itu kembali menendang Momo. Dilanjutkan dengan sebuah tinju yang membuat Momo membentur tembok dan menembusnya. Wanita tua itu menyadari Momo memiliki kekuatan aneh. Momo bertanya-tanya siapa wanita tua itu. Nenek Turbo berkata, "Itu hanya wanita tua kuat." Momo berkata, "Tidak ada wanita tua yang sekuat itu kan?" Nenek Turbo berkata, "Ada satu di rumahmu." Momo berkata, "Oh iya, benar juga." Saat itu Momo sendiri berada di ruangan yang dipenuhi kertas jimat. Dia bertanya-tanya ruangan apa itu. Lalu si wanita tua berkata, "Siapa kau? Sepertinya kau bukan paranormal, tapi karena kau sudah mengganggu ritual kami, itu artinya kau datang untuk menghancurkan desa. Keluarga Kito sudah melindungi desa ini selama beberapa generasi. Kami tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan." Momo berkata, "Kalian masuk ke rumah orang tanpa izin dan membuat kekacauan. Lalu kalian pikir bisa berbicara seperti itu? Pergi dari sini." Wanita tua itu berkata, Wah, kau pikir siapa yang membuatmu bisa menikmati pemandian air panas itu dengan nyaman? Itu karena keluarga Kito sudah membuat persembahan kepada ular raksasa selama 200 tahun terakhir. Itu sebabnya gunung berapi belum meletus dan kami sudah diberkati mata air panas dari ular raksasa itu. Jika kami tidak merawat tanah ini, desa ini akan berada di bawah magma yang panas." Momo terkejut setelah mereka membahas persembahan. Lalu si wanita tua itu menjelaskan bahwa dulu ada sebuah altar untuk pengorbanan manusia dan altar itu saat ini menjadi rumah yang Gigi tempati dan keluarga Kito sengaja mengundang orang untuk datang ke rumah itu yang kelak akan dijadikan persembahan. Dan saat itu keluarga Kito merasa beruntung karena di saat mereka kekurangan persembahan dan sang ular sudah sangat lapar, Gigi justru membawa dua temannya. Kemudian di ruangan tempat Momo berada, di dindingnya tiba-tiba muncul akar-akar besar yang mirip seperti tubuh ular dan lantainya pun menjadi pasir hisap yang sudah akan menelan Momo. Momo berusaha untuk keluar dari lubang di dinding, tapi anggota keluarga Kito menghalangi Momo. Momo sangat panik karena tubuhnya mulai tenggelam. Dia meminta bantuan nenek Turbo
Turbo. Tapi tiba-tiba Jiji dan Okarun muncul dari belakang, menahan keluarga Kito menggunakan meja dan mendorongnya masuk ke dalam pasir hisap. Keluarga Kito yang lain berusaha menolong saudaranya, tapi Jiji menahannya seorang diri. Dan di saat Okarun menarik Momo, tiba-tiba lantainya runtuh dan menghisap semua orang ke bawahnya. Saat itu tidak hanya mereka yang terhisap, tapi terlihat ada banyak rumah lainnya di sana yang sudah terhisap juga. Lalu tiba-tiba Jiji berteriak meminta tolong karena dia sedang bergelantungan dan akan terjatuh. Momo mencoba menggapainya menggunakan tangan psikisnya, tapi dia gagal menggapai Jiji. Jiji pun terjatuh di tubuh si ular raksasa, dan si ular sudah membuka mulutnya bersiap melahap Jiji. Lalu si wanita tua mengatakan bahwa Jiji dan kedua temannya itu adalah tumbal bagi sang ular. Tapi saat itu Momo berhasil menarik Jiji. Jiji sangat terkejut setelah melihat ular agung yang menjadi legenda di wilayahnya. Momo bahkan terkejut juga. Ternyata itu bukan sebuah tahayul, tapi Nenek Turbo mengatakan bahwa itu adalah Kuragari. Menurut Okarun, itu adalah cacing Mongolia yang mematikan, cacing tanah raksasa pemakan manusia yang dikatakan mendiami gurun Gobi. Tapi menurut cerita, mereka hanya memiliki panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter. Okarun belum pernah mendengar cerita tentang cacing sebesar yang mereka lihat sekarang. Tapi intinya, menurut Okarun, keluarga Kito selama 200 tahun sudah menawarkan pengorbanan nyawa ke cacing tanah itu. Lalu di saat keluarga Kito menawarkan tumbal kepada cacing itu, justru sebagian dari mereka dilahap oleh cacing raksasa itu. Momo dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka pun panik. Lalu Jiji mengajak mereka untuk bersembunyi di dalam salah satu rumah yang ada di sana. Tapi setelah masuk rumah, Momo dan Okarun tergeletak seperti ketakutan. Lalu tiba-tiba Okarun menghancurkan kaca yang membuat cacing raksasa itu menyerang. Beruntung Jiji berhasil menyelamatkan mereka. Saat itu Jiji mencoba melempar gelas, dan cacing raksasa itu langsung menyerang gelas itu. Akhirnya Jiji menyadari bahwa cacing raksasa itu bereaksi terhadap suara benda, tapi dia tidak bereaksi terhadap suara manusia. Menurut Jiji, alasannya mungkin karena cacing raksasa itu hanya bisa merasakan suara yang bergema melalui dinding rumah. Setelah itu, Okarun tiba-tiba mengambil gunting dan mencoba menusuk lehernya sendiri. Beruntung aksinya itu ditahan oleh Jiji. Dan anehnya lagi, saat itu Okarun berteriak, "Biarkan aku mati!" Melihat aksi nekat Okarun, Jiji langsung teringat kedua orang tuanya yang mencoba gantung diri di depan rumahnya, yang kebetulan berhasil selamat karena Jiji pulang tepat waktu. Ternyata saat itu tidak hanya Okarun yang mencoba bunuh diri, Momo pun mengambil pecahan kaca dan berniat menusuk perutnya sendiri. Tapi beruntung, Nenek Turbo mengorbankan tubuh boneka kucingnya sehingga dialah yang tertusuk. Setelah itu, Nenek Turbo meminta Jiji untuk mengikat tangan Okarun dan juga Momo. Jiji bertanya-tanya kenapa mereka semua mencoba melakukan bunuh diri. Nenek Turbo mengatakan bahwa cacing raksasa itu mengirimkan gelombang psikis untuk membuat orang-orang yang ada di rumah bunuh diri. Jiji akhirnya sadar bahwa orang tuanya juga terdampak gelombang itu. Tapi dia bertanya, kenapa dirinya baik-baik saja? Nenek Turbo hanya berkata, "Kau belum menyadarinya?" Di saat mereka berbincang, Momo dengan tangan psikisnya melempar pecahan kaca ke arah Jiji dan berhasil mengenai wajah dan tangan Jiji. Sementara di luar, cacing raksasa itu memantau ke arah Jiji dengan mulut yang terbuka lebar, sedang mengeluarkan gelombang psikisnya. Lalu dengan tangan psikisnya, Momo mengambil pecahan kaca lagi dan mencoba menusuk lehernya. Dia pun saat itu menahan Nenek Turbo supaya tidak mengganggu. Tapi beruntung, Jiji masih bisa menahan pecahan kaca itu menggunakan tangannya. Lalu Jiji membawa Momo, Okarun, dan Nenek Turbo kabur dari rumah itu. Hanya saja Jiji terpeleset di tangga. Dia pun jatuh dan sangat kesakitan. Di saat situasinya genting seperti itu, tiba-tiba ada yang berbicara kepada Jiji. Orang itu berkata, "Hei, ayolah Jiji, jangan menyerah sekarang." Lalu Jiji kembali sadar dan melihat Okarun sudah akan menjatuhkan Momo bersamanya dari atas rumah. Tapi lagi dan lagi, Jiji dengan cepat berhasil menahan mereka. Saat itu cacing raksasa ada tepat di hadapan Jiji dengan gelombang psikisnya yang sangat kuat keluar dari mulutnya. Secara refleks, Jiji memejamkan matanya. Lalu tiba-tiba, yokai yang sering dia lihat muncul di hadapannya. Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime Dan Dadan Season 2 Episode 1 kali ini. Come on.